sayangnya nih guys, di puncak kepopularitasan mereka, dia itu mengalami kecelakaan. Oh ya. Halo Halo guys, guys, balik lagi di Seeker. Kali ini kita mau cerita tentang satu band di Hong Kong, band rock. Ini band rock terbesar di dalam sejarah Hong Kong. Dan mereka tuh menjadi legendaris ya. Legendaris sekali bro. Beyond namanya. Nah, band Beyond ini merupakan salah satu representasi kemakmuran budaya Hong Kong di era 80-an dan 90-an. Nah, kenapa mereka tuh jadi disebut legendaris? Karena mereka tuh mempunyai kekuatan lirik-liriknya yang menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Nah, sayangnya di puncak kepopularitasan mereka di tahun 1993, sang vokalis yang bernama Wong Kah-kui ini mengalami kecelakaan dan dia jatuh koma lalu meninggal dunia. Di tahun 2005 akhirnya mereka bubar. Kita sekarang akan cerita sejarah terbentuknya band ini ya. Jadi awalnya tuh musik mereka kurang bisa diterima sama publik karena aliran musiknya tuh terlalu cadas bro. Nah, sang vokalis utama yaitu Koma Wong mengubah aliran musik mereka menjadi romantic rock. Tetap ada rocknya. Ya, tapi jadi lebih smooth, lebih gitu soft kan. ya. Nah, sejak itu lagu-lagu mereka mulai diterima sama publik dan banyak menjadi hits. Nah, aliran musik mereka ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh progressive rocknya milik Pink Floyd. Oh, itu band legendaris dari Inggris ya? Ya, betul bro. Nah, di 1983, waktu itu mereka ngikutin kontes nih. Waktu itu namanya kontesnya Guitar Magazine. Dan memutuskan untuk membentuk band dengan gitaris utamanya namanya William Tang. Oh William ya, William Tang ya. Dan basisnya namanya Lee Wing Chiu. Awalnya nama band itu bukan Beyond ya, bukan Beyond. Dulu tuh namanya awalnya NASA. Nah, lanjut nih di tahun 1984, adiknya si Koma Wong namanya Wong Kah-kung. Nah, dia join band sebagai basis. Oke. Lalu join juga Yip Sai Wing sebagai drummer dan gitaris utamanya tuh jadi Chan Seon. Jadi ganti itu yang sebelumnya, bro. Lalu kemudian di tahun 1985 digantiin sama Paul Wong. Oke, jadi mereka tuh banyak ini ya, Bongkar pasang personil ya. Nah, waktu di tahun-tahun pertama memang band ini tuh mengalami berbagai kesulitan. Struggling lah ya. Ya, keuangan. Terus mereka juga susah menjual tiket konser. Dan juga mereka jadi sulit untuk beli-beli alat musik yang bagus-bagus lah ya istilahnya ya. gitu kan. Nah, konser mandiri pertama mereka sendiri itu diadakan di 1985. Waktu itu diadakan di Caritas Center Hong Kong. Waktu itu memang tidak terlalu sukses sih acaranya itu. Jadi Tapi lumayan sih ada yang nonton ya. ada yang nonton. Nah, dari situ mereka mendapatkan manajer pertamanya yang nantinya bakal banyak membantu mereka gitu. Jadi di tahun 1986, grup Beyond ini tuh menyewa studio untuk merampungkan album Goodbye My Dreams. Nah, di tahun itu namanya udah jadi Beyond ya. Ya. Nah, waktu itu tuh Lau Chi Yue itu bergabung dengan band ini sebagai gitaris utama dan juga keyboardis. Nah, kesuksesan komersil pertama mereka ini berawal dari album kedua mereka. Betul. Nah, yaitu judulnya Arabian Dancing Girls yang jadi itu hits hits waktu ya. itu. Mereka pun jadi tren di antara para penggemar musik, baik musik biasa, musik rock ya kan. Ya, dan romantic rock tadi ya. Slow rock. Nah, pada waktu zaman itu memang kan model-model musik gitu, aliran-aliran itu tuh lagi tren-trennya. Lagi trennya. Cuman sayang nih bro, di tahun 1988, Lau Chi Yue itu tadi, dia meninggalkan band. Ya, keluar dari band Keluar ya. dari band lah. Nah, jadi line up terbaiknya mereka ini, line up terbaiknya si Beyond, itu yang pertama nih, Wong Kah-kui yang pasti, Ya, itu kan vokalis utamanya ya, alias Koma Wong. Lalu ada Wong Kah-keung, adiknya nama bekennya tuh Steve Wong, dia sebagai basis. Wong Kwon Chung gitu kan, itu sebagai gitaris ya, atau nama bekennya tuh Paul Wong. Paul Wong, lalu ada Yip Sai Wing atau Wing Yip sebagai drummer. Nah, Paul Wong ini nantinya dia married sama Athena Chu. Nah, itu salah satu aktris cantik di Hong Kong juga. Nah, Beyond itu menjadi band pertama Hong Kong yang tampil di Capital Indoor Stadium Beijing. Di China. Nah, cuman sayangnya itu, betul. Ya cuman sayangnya tuh bro, karena mereka menyanyikan lagu-lagunya dengan dialek Kanton. Jadi penontonnya kurang bisa menerima gitu kan. Kurang paham juga. Kurang paham juga. Nggak biasa, gitu. nggak biasa. Nggak biasa gitu kan.
Tapi walaupun kapasitas penonton di stadion ini tidak sampai penuh, konser itu dianggap cukup sukses karena penontonnya mencapai 18.000 loh, 18.000 Banyak orang. kan? Iya. Segitu banyak banget ya. Nah, lanjut nih guys. Lagu mereka yang berjudul Greatland itu menjadi hits yang nantinya membawa ke titik kepopularitasan. Lagu ini ya. Nah, kemudian dari lagu ini nih mereka memenangkan penghargaan Jet Solid Gold Best 10 Music Award Presentation Wah, keren. di tahun 1988. Lalu ada RTHK Top 10 Gold Song Award di tahun 1989. ya. Salah satu lagu yang berjudulnya Time of Glory yang ditulis oleh Komawong, Vokalis utamanya ya. itu ketika mereka melakukan perjalanan nih, trip ke Kenya. Oke. Jadi mereka lihat nih kondisi di Kenya itu, Sangat menjadikan ya. ya banyak orang Menderita menderita. karena perang tuh. Ya. Akibat perang ya. Zaman itu memang Afrika lagi parah-parahnya Parah-parahnya. peperangan di sana. Nah, akhirnya setelah mereka tripnya selesai, mereka balik lagi ke Hong Kong tuh. Hmm. Nah, mereka tuh membaca cerita tentang Nelson Mandela Pejuang kemerdekaan di sana ya. di sana dan terinspirasi oleh harapan-harapan dan tantangan-tantangan yang dialami sama Nelson Mandela selama berjuang. Nah, di tahun 1990, lalu mereka merilis satu lagu berjudul Glorious Years. Gue udah denger lagunya keren banget. Keren ya? Nanti kalian juga bisa denger guys, bisa search di YouTube. Nah, yang nantinya ini menjadi salah satu lagu terbaik mereka. Lagu tersebut tuh memang isinya sebenarnya menyampaikan pesan mengenai rasisme dan juga pergumulannya si Nelson Mandela ini di Afrika Selatan. ya. Betul. Nah, lagu itu menjadi hits dan merajai tangga lagu Cantopop di Hong Kong. Nah, diambil dari album yang judulnya Party of Faith yang sangat laku, bro. Sampai dapat penghargaannya tuh triple platinum ya. Triple. Nah, dan lagu ini juga sering didengungkan. Jadi orang-orang ini Dinyanyikan pada, gitu ya. pada hafal bro lagu-lagu ini. Sampai hari ini Sampai gitu. hari ini ya, itu sering didengungkan tuh sama aktivis-aktivis politik di Hong Kong ya. Ketika contohnya mereka di Constituencies referendum. Ya, betul. Jadi pada waktu itu memang banyak kegiatan-kegiatan politik tuh membawakan lagu mereka. Keren berarti ya. Di tahun 91, lagu yang berjudul Amani ini tuh dirilis dari album Hesitation yang ditulis ketika mereka tuh sedang trip ke Tanzania. Jadi pada masa itu mereka sering melakukan perjalanan ke Afrika. Oke, ya, trip-trip gitu ya, konser-konser ya. Judul lagu itu sendiri memang Amani ini berasal dari bahasa Swahili yang artinya damai. Damai. Dan lagu ini memang menyampaikan pesan-pesan kerinduan perdamaian karena mereka ngelihat peperangan di tanah Afrika, bro. Ya. Sampai-sampai lagu ini nih sampai sekarang ini saat ini juga masih sering dibawain, di cover oleh band-band ya. para pengusung suara-suara hak asasi manusia dan juga yang ingin menyuarakan pesan-pesan perdamaian gitu ya. karena sampai sekarang juga kan Hong Kong juga kemarin sempat banyak demo-demo tuh. Ya. Nah, lagu-lagu ini Lagu sering gini ya. disetel. Nah guys, di tahun yang sama ya, di tahun 91, Beyond itu tampil perdana di stasiun TV NHK Jepang. Nah, mereka tuh mendapat kontrak dengan perusahaan rekaman Amuse. Nah, Beyond ini mulai dikenal dunia internasional dan mulai merambah ke Jepang dan Taiwan. Udah go internasional nih guys. Nah, mereka merilis satu album yang judulnya Rock and Roll. Di dalam album itu ada satu lagu nih, judulnya Boundless Ocean Vast Skies. Ini lagu akhirnya jadi lagu yang sangat legendaris banget. Betul banget, dan itu lagu tuh banyak dibawakan pada acara-acara amal. Jadi lagu ini sering dipakai buat acara charity dan juga acara-acara yang apa ya sifatnya itu untuk penggalangan Dana gitu ya. dana, bantuan dan juga yang bersifat sosial lah. Betul. Nah, sampai lagu ini tuh diaransemen ulang dan dinyanyikan oleh para artis Hong Kong dan China daratan ya. Nah, sempat juga tuh waktu itu mereka nggalang dana, jadi ngadain konser, jadi banyak artis-artis terkenal nyanyiin lagu ini untuk korban gempa di Wenchuan yang terjadi waktu itu di provinsi Sichuan, China. Nah, juga sempat juga nih lagu ini lagi-lagi nih dibawakan ketika lagi banyak-banyaknya Demo yang protes ya. Iya, demo protes di Hong Kong karena kan waktu itu Hong Kong sempat ribut ketika mau balikin nih ke China ya kan. Iya.
Sayangnya nih guys, di puncak kepopularitasan mereka, tepatnya di tanggal 30 Juni 1993, Wong Kakui alias Koma Wong, waktu itu usianya baru 31 tahun, masih muda banget. Dia itu mengalami kecelakaan. Oh ya. Ketika itu dia terjatuh dari panggung setinggi kurang lebih 2,7 sampai 3 meter. Itu cukup tinggi tuh. Tinggi, dan diduga waktu itu panggungnya memang dalam kondisi licin, dan saat itu tuh masih antara tengah malam menjelang subuh. Menjelang subuh ya, Heeh. syutingnya mungkin udah capek juga gitu ya. Iya, dan kayaknya preparationnya agak kurang baik lah. Nah waktu itu mereka sedang syuting games show di Tokyo Fuji Television tuh, lagi di Jepang berarti kan? Lagi di Jepang pada ketika itu, jadi para fans shock. Iya. Tiba-tiba dapat kabar si Vokalis Koma Wong utamanya, vokalis itu utamanya. mengalami kecelakaan. Jadi dia itu sempat koma selama seminggu. Dan akhirnya Meninggal Berpulang, dunia. ya. Heeh. Apakah nama julukan dia atau nama beken dia Koma Wong ini menjadi kutukan ya sampai-sampai dia juga Soalnya mengalami koma Koma ya, lalu meninggal. Koma Wong ya. Koma Jadi Wong. acara pemakaman Koma Wong itu sampai menyebabkan kemacetan di jalan-jalan utama Hong Kong. Orang-orang pada nangis pinggir jalan. Wah, pinggir jalan pada nangis semua. kematiannya Sampai dia. juga para penyanyi-penyanyi kondang Canton Pop hadir untuk memberikan penghormatan terakhir di acara pemakamannya. Koma Wong itu dimakamkan di Sung Kwan O Chinese Permanent Cemetery bersama gitar akustik miliknya. Gitar akustik Martin D28. Sampai-sampai di nisannya itu jadi ada kayak siluet gitar. Keren banget. Keren ya. Nah, Beyond ini tuh masih terus perform ya. Dan para personilnya tuh bergantian menjadi vokalis menggantikan Koma Wong. Yang memang udah nggak ada kan. Ya, jadi mereka itu saling membackup nih. Misalkan gantian nih si adiknya yang nyanyi kan. Adiknya kan basisnya. Ya. Nanti ternyata si drummernya bisa nyanyi juga. Dan gitarisnya si Paul Wong itu bisa juga nyanyi. Ya, mereka secara bergantian ya. Nah, namun akhirnya di tahun 2005 mereka akhirnya bubar juga. Jadi gue tuh dengerin bro lagu-lagunya si Beyond ini. Karena kan kayak tadi kita sempat ceritain nih, dia tuh banyak mengusung isu-isu sosial ya kan, hal-hal yang terjadi di dunia gitu kan. Terus banyak menyampaikan juga pesan-pesan universal mengenai perdamaian dunia, makna kedamaian ya kan. Jadi mereka tuh banyak yang ingin disampaikan. Tapi pembawaannya tuh nge-soul banget. Nge-soul banget ya. Nge-soul. Jadi lagunya tuh kayak ada soulnya. Iya, ala rock tapi nge-soul gitu kan. Jadi di dalam lagu dan liriknya mereka tuh banyak doa-doa. Jadi harapan untuk keadaan dunia yang lebih baik. Oke, betul-betul. Dan Beyond ini juga memiliki tempat tersendiri di hati para pecinta musik di Hong Kong. Dan juga ikon budaya para kaum muda di Hong Kong. Tapi eranya di tahun 80 sampai 90-an. Nah, kemarin gue sempet lihat juga di YouTube itu ada satu acara musik ya. Acara musik. Ada penyanyi yang kekinian lah, gue gak tahu penyanyinya namanya siapa. Dia ngebawain itu. Dan ternyata yang nonton tuh pada hafal sama lagu itu. Hafal ternyata. Ternyata sampai sekarang sih lagu-lagunya mereka masih relevan gitu. Dan Koma Wong ini juga menjadi salah satu selebriti yang paling dirindukan di Hong Kong. Setelah Anita Mui dan juga Leslie Cheung. Yang pernah kita bahas ya di sini ya. Nah, di awal Desember 2007, Radio Television Hong Kong itu merilis satu serial dokumenter yang berjudul A Legend Never Dies. A Legend Never Die. Salah satu episodenya itu dirilis di TVB 26 Januari 2008 berjudul Wong Kakui The Spring Water of Hong Kong Music. Keren ya. Judulnya enak gitu ya. Jadi memang kayaknya si Beyond ini dia membawa sesuatu yang baru lah ke musik di Hong Kong pada masa itu. Kalau ada family seeker yang tahu tentang Beyond ini dan lagu-lagunya, boleh deh komen dan cerita-cerita ya. Karena kalau yang belum tahu nih, dengerin deh lagunya. Betul. Keren, nge-soul banget, nge-rock juga, slow rock. Itu gue suka banget. Suka ya? Sama sih. Oke guys, kalau memang suka dengan cerita kita kali ini, tolong dikasih like-nya. Dan jangan lupa nge-like, subscribe, dan juga bantu share-share Oh lah. iya, betul. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.